أنعم علينا نعمة الإيمان والإسلام، وأنعم علينا نعمة الصحة والعافية. والصلاة والسلام على رسول الله خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الهداية والأفضلية. Ikhwanul muslimin, jemaah maghrib dan salat isya Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini, di hari Sabtu pekan terakhir dari bulan Desember tahun 2023, beberapa hari lagi berdasarkan perhitungan At-Taqwimul Syamsi, kalender yang berdasarkan matahari, itu akan berakhir untuk selanjutnya memasuki tahun 2024. Bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua penanggalan yang sering kita fungsikan. Ada penanggalan yang berdasarkan matahari yang biasa disebut dengan Syamsiyah, atau juga dalam kalender biasa disebut dengan Miladiyah atau Masehi, karena berdasarkan pada kelahiran Isa Al-Masih. Dalam media berita ada keinginan merubah istilahnya menjadi penanggalan, terutama di bulan Desember ini, istilah bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tapi Yesus Kristus. Jadi ada istilah yang akan digunakan, tapi sebenarnya Isa Al-Masih oleh orang Kristiani dinamakan dengan Yesus Kristus. Penanggalan Miladiyah ini berdasarkan matahari. Selain yang berdasarkan penanggalan matahari yang sering kita gunakan, juga kita gunakan, terutama kita umat Islam, penanggalan yang berdasarkan bulan yang disebut dengan Qamariyah, atau nama lain disebut dengan Hijriyah. Sekalipun dalam faktanya kita lebih banyak menggunakan perhitungan Miladiyah atau Syamsiyah daripada perhitungan bulan Qamariyah. Hampir semua kalau ditanya tanggal berapa ini, maka pasti dijawab
29 Desember. Dan mungkin kita tidak tahu tanggal berapa sekarang di bulan Qamariyah. Jangankan tanggalnya, bulannya pun mungkin kita tidak tahu bulan apa lagi. Maka Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu artinya bahwa kita saja umat Islam ini menggunakan penanggalan matahari itu. Dan juga memang tidak ada salahnya kalau ada yang menggunakan penanggalan itu. Apalagi yang selalu menerima tanggal 1, tidak pernah lupa tanggal 1. Karena selalu menunggu tanggal 1. Jadi lebih ditunggu tanggal 1 bulan Syamsiah daripada tanggal 1-nya bulan Qamariyah. Karena itu dua-duanya sebenarnya digunakan dalam kehidupan kita ini dan dibenarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang berkata kita hanya gunakan bulan Hijriyah, tidak mau menggunakan bulan Miladiyah, saya kira ini cocok tinggal di hutan. Tidak ada interaksi dengan orang lain dan alam. Karena tidak pernah kita baku janji berdasarkan bulan. Selalu ada pertemuan yang berdasarkan tanggal matahari atau miladiyah. Sekarang 2023 akan masuk 2024. Jadi matahari dan bulan itu miliknya Allah. Dan itu bersamaan tercipta. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, itu jumlahnya 12 bulan. Tentang penamaannya itu hanya kesepakatan. Tentang memulainya itu hanya kesepakatan. Kalau berdasarkan Syamsiah sekarang 2024. Kalau berdasarkan Qamariyah sekarang 1445. Ya, 1445. Sepertinya lebih tua matahari daripada bulan. Tapi sebenarnya tidak. Sejak diciptakannya langit dan bumi, maka sejak itu perhitungan matahari sudah ada sejak adanya matahari, dan bulan sejak adanya bulan. Berarti ini perhitungan sudah lama. Hanya saja umat Kristiani memulai hitungannya saat dilahirkannya
Nabi Isa. Makanya dinamakan milad, miladiyah, Natal. Natal itu hari lahir, bahasa Arabnya milad. Sementara umat Islam sepakat berdasarkan hijrahnya Nabi, maka disebut dengan Hijriyah. Jadi dua-duanya itu milik Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran yang berdasarkan matahari. Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kalau bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan pada manzilnya, tempat-tempatnya, sampai kemudian kembali seperti tandan yang sudah tua. Berarti matahari dan bulan, sistem penanggalannya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi salah kalau dikatakan bahwa matahari itu milik orang Kristen, bulan itu milik orang Islam. Salah. Itu dua-duanya milik Allah dan dua-duanya digunakan untuk penghitungan. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi dan ayat-ayat lain. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Itu Allah sudah katakan. Dia menciptakan malam. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, menciptakan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Ini kemudian ada teori bahwa sebenarnya kalau bulan menampakkan cahayanya itu hanya pantulan dari cahaya matahari. Beda dengan matahari, dia memang mengeluarkan sinar. Maka bahasa Al-Quran menyebutkan dhiya'an. Lalu kemudian bulan nuran. Dan ditetapkan qaddarahu manazil. Masing-masing ada tempat-tempatnya di mana dia berotasi. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dua-duanya ini kalian gunakan agar kalian bisa memahami jumlah bulan. Lita'lamu 'adadas sinin. Kalian bisa mengetahui jumlah tahun. Wal hisab, bisa digunakan untuk menghitung. Jadi 2023 terakhir Sabtu hari ini, besok baru hari Jumat ini deh. Ya, besok Sabtu, Ahad itu 31, Sabtu itu 30, Jumat 29. Berarti itu hitungan yang berdasarkan matahari. Sementara bulan juga
punya hitungannya tersendiri. Bahkan sebenarnya waktu salat kita lebih menggunakan patokan matahari. Beda kalau Ramadan, masuk Ramadan dan 1 Syawal, itu patokannya bulan. Tapi waktu salat itu patokannya matahari, bukan bulan. Masuk subuh ketika sudah terbit fajar shadiq. Masuk waktu duha ketika terbit matahari. Masuk waktu zuhur ketika tergelincir matahari. Masuk waktu asar ketika bayangan kita melebihi dari tubuh kita di bawah matahari. Masuk waktu maghrib ketika bayangan merah sudah terlihat saat terbenamnya matahari. Masuk waktu isya sama sekali sudah tidak ada cahaya matahari. Berarti semuanya matahari. Apakah kita mau katakan matahari itu miliknya bukan orang Islam? Miliknya Allah. Cuma hitungannya digunakan atau dimulai oleh orang Kristiani. Hitungan 2024 itu hitungan yang dimulai dari patokan lahirnya Nabi Isa. Yang sebenarnya kalau mau dihitung secara wujud, sejak diciptakannya matahari dan bulan, bisa dicari di Google berapa sekarang umurnya matahari. Yang ada Google-nya bisa buka cepat. Umur matahari, kapan diciptakan matahari, kapan diciptakan bulan. Berarti kalau sudah ada jawabannya, itulah tahun, bukan 2024. Ya? Berapa? Coba itu. 4.603 miliar. Itu hitungannya matahari. Kalau bulan, kapan diciptakan bulan? Ini 4.603 miliar. Itulah jumlah tahun. Ya. Miliar. Oh, berarti lebih tua matahari. Ya. Berarti pernah siang terus. Ya. Bayangkan. Luar biasanya. Nah, jadi itu semua hitungan-hitungan. Dan kita umat Islam seharusnya momen-momen seperti itu kita tidak biarkan begitu saja. Momen hari masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu, itu namanya momen. Masuk waktu pagi, itu namanya momen. Lepas November masuk Desember, itu namanya momen. Lepas Desember masuk Januari, itu namanya momen. Lepas Sya'ban masuk Ramadan, lepas Ramadan masuk Syawal, itu namanya momen. Tahun ini kita berumur 30 tahun.
Besok misalnya berumur 31 tahun, 31 ke 32, 32 ke 30, itu namanya momen. Kalau bagi orang beriman tidak melewatkan momen kecuali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah." Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti, dari jam ke jam. Itu namanya momen. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, silih berganti, berjalan terus. Dan itu dia tidak lewatkan kecuali liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang mau mengingat, berzikir. Alhamdulillah masuk lagi Isya. Alhamdulillah kita sudah bangun, masuk waktu subuh. Alhamdulillah sudah hari Jumat. Alhamdulillah sudah lewat 2023. Alhamdulillah masuk 2024. Alhamdulillah kita sudah Ramadan. Itu namanya momen. Bagi orang yang beriman, menurut ayat liman arada ayyadzakkara, maka dia mengambil peringatan, mengingatkan dirinya bahwa 2023 sudah kita lewati dan akan masuk 2024. Tidak mungkin kembali 2023. Pasti lain suasananya. Tidak akan pernah kembali tahun itu. Dan itu adalah momen kita untuk mengingat. Au arada syukura, atau kita mau bersyukur. Ini juga dasarnya sebenarnya kalau ada orang yang mengingat hari lahirnya. Misalnya kalau saya yakin semua di masjid sini, kalau ditanya tanggal berapa lahir, pasti jawabannya Syamsiah. Ya. Biar bagaimana mengakunya alim beragama, kalau ditanya tanggal berapa lahir, pasti jawabannya bulan Februari, bulan Maret, bulan April, pasti jawabannya itu. Ya. Dan mungkin tidak tahu bulan berapa dia lahir menurut kalender Qamariah. Tidak apa. Tapi seharusnya orang yang beriman dan orang yang ingat dirinya bahwa pernah dia dilahirkan, maka setiap tahun pasti itu berulang. Itulah namanya Idul Milad. Id artinya berulang, milad lahir. Jadi orang setiap tahun berulang miladnya. Kalau ada yang mau mengingat bahwa 50 tahun yang lalu saya dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah, berarti itu namanya momen itu dia tidak lewatkan kecuali dia mengingat. 70 tahun yang lalu saya terlahir. Sudah sekarang masuk 71 tahun saya terlahir dari orang tua yang berusaha keras. Berarti itu momen mengingat yang seharusnya momen itu menambah kesyukurannya karena bertambah umurnya sekalipun pada hakikatnya berkurang. Nah, ini tahun 2023 akan segera tinggalkan kita. Berarti kalau
kita diberikan umur yang panjang, maka secara kuantitatif usia kita bertambah. Dari usia misalnya 50 tahun akan memasuki 51 tahun. Itu usia namanya. Tapi kita harapkan secara kualitatif umur kita ini lebih berisi. Makanya beda usia yang biasa diterjemahkan dengan ajal. Jadi bahasa Arabnya usia itu lebih dekat istilah ajal. Idza jaa ajaluhum. Tapi umur itu lebih pada fungsional. Umur itu, dari istilah umur itu lahir istilah imarah, takmir, makmur. Nah, itu lahir umur, makmur, imarah, umrah. Nah, lahir semua dari istilah itu. Umrah. Maksudnya apa? Bahwa usia kita ini itu kita bisa manfaatkan kepada yang baik. Kita bisa melakukan bakti untuk mengisi umur kita. Jadi secara kualitatif umur seseorang itu bisa lebih panjang dari usianya. Mungkin usianya hanya 30 tahun. Tapi rasa-rasanya dia hidup 100 tahun. Kenapa? Karena sudah mati orangnya. Mangganya masih kita makan. Sudah mati orangnya. Kelapanya masih berbuah. Sudah mati orangnya. Masih ada masjidnya dipakai. Berarti usianya hanya mungkin 40 tahun. Tapi sudah 100 tahun yang lalu meninggal. Tapi orang ini masih berumur. Masih ada umurnya, masih panjang umurnya. Kenapa? Masih ada bekas-bekasnya. Itulah namanya umur. Usianya Imam Syafi'i itu hanya 60-an. Nabi saja usianya hanya 60-an. Tapi bekas-bekas hidupnya masih ada. Imam Syafi'i masih sering disebut-sebut kebaikannya. Berarti sepertinya Imam Syafi'i masih hidup. Kenapa? Karena dia bisa memakmurkan kehidupannya. Itulah namanya makmur. Makmur itu umur. Memakmurkan hidupnya. Dia bisa membangun imarah. Jadi bangunan itu namanya imarah. Dia bisa meramaikan umrah. Dia bisa hidupkan. Itu namanya umrah. Dari situlah istilah umur. Jadi kita harapkan bertambahnya usia kita dari 23 ke 24. Kita harapkan bertambahnya juga umur kita. Jangan sampai hanya usianya bertambah tapi umurnya berkurang. Orang Cina itu sudah jadikan filosofi hidupnya. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Jadi orang Cina sudah mengamalkan ini. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Kalau orang Islam tidak. Kalau mau hidup selama-lamanya, buatlah amal jariah. Nah, hidup selama-lamanya. Kita mati, tapi masih jalan itu amalnya. Itu namanya amal jariah. Lama dia hidup, sekalipun usianya hanya 20 tahun.
Nah, inilah tahun. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran, perjalanan tahun itu adalah perjalanan kehidupan manusia, terutama perjalanan bulan. Maka ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah, kamu Muhammad ditanya oleh mereka tentang hilal yang biasa kita lihat malam hari, kadang purnama, kadang hilang hilal. Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itulah umurnya manusia. Jadi sepertinya kita diminta untuk pelajari itu perjalanan bulan dari tidak ada, lalu kemudian muncul hilal, kemudian 10 malam Ramadan sudah kelihatan hampir purnama. 15 Ramadan sempurnalah bulan. Berjalan lagi malam-malamnya sampai malam ke-20 sudah kayak telur lagi. Malam ke-25 setengah. Malam ke-27 melon dicampur. Malam ke-28 sudah hampir tidak ada kelihatan. Sampai malam ke-29, 30 lenyaplah itu. Persis sama dengan manusia. Mulai dari tidak ada. Lalu kemudian masuk anak-anak. Umur 10 tahun. Kira-kira umurnya bulan sudah 5 malam. Masuk umurnya 20 tahun, 25 tahun. Sampai 30 tahun. Sempurna umurnya. Sempurnalah bulan itu. Persis 15 Ramadan. Jadi kita yang berumur 25 tahun, berarti 15 Ramadan itu kekuatannya. Nanti masuk lagi umur 40 tahun, hilang 1 gigi. Masuk 50 tahun, sudah 10 uban. Masuk 60 tahun, capuk di sini. Ya. Masuk 65 tahun, tidak ada lagi rambut putih, rambut hitam. Semuanya sudah rambut putih. Masuk 70 tahun, tambah minus matanya. Ya, susah sudah melihat. Masuk 70 tahun, kaki juga tidak bisa jalan. Masuk 80 tahun, sisa 1 Ramadan. 29 Ramadan sudah hampir habis. Itu namanya qul hiya mawaqitu linnas. Persis sama dengan perjalanan bulan. Jadi perjalanan waktu manusia sama dengan perjalanan tahun, perjalanan bulan akan lenyap. Itulah kenapa bulan, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya muzakkar, ada namanya muannats. Muzakkar itu artinya laki-laki. Zakar, muzakkar, laki-laki. Muannats itu perempuan. Bukan hanya jenis kelamin laki dan perempuan, tapi semua benda ini digolongkan, ada yang laki, ada yang perempuan. Semua.
itulah konsepnya atau secara alamiah namanya berpasang-pasangan. Maka Allah mengatakan wa khalaqnakum azwajan. Hanya Allah yang tidak ada pasangannya. Semua makhluk ada pasangannya. Siang malam waktu. Laki perempuan. Bumi langit. Apalagi? Matahari, bulan. Berarti kalau begitu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Langit, bumi, langit. Sekarang mana laki-lakinya? Mana perempuannya? Langit, apakah dia perempuan? Lihat susunan bahasa Al-Quran. Dan lihat fungsinya. Langit menurunkan hujan. Dari hujan tumbuhlah pohon di bumi. Sama dengan perempuan yang dihujani laki-laki. Setelah dihujani laki-laki, maka dia bisa melahirkan. Berarti kalau begitu, langit adalah laki-lakinya, bumi adalah perempuannya. Dan begitu juga bahasanya Al-Quran. Sekarang antara matahari dan bulan, yang mana laki-lakinya, yang mana perempuannya? Yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Ada yang bilang yang laki-laki itu matahari karena terang. Sementara bulan itu perempuan karena perempuan selalu datang bulan. Jawabannya kurang benar. Ya, tidak salah karena memang begitu. Tapi jawabannya kurang benar. Coba kita lihat teksnya Al-Quran. Inilah bahasa Al-Quran yang luar biasa. Bahasanya Al-Quran. Tadi ayat yang dibaca, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Itu kalau kita salat jenazah, kalau perempuan yang meninggal, kita bilang lahu atau laha? Laha kan? Allahumma ufir laha warhamha wa'afi. Berarti makunrero? Makunrei. Nah sekarang ketika Allah mengatakan wasyamsu, matahari kan artinya syamsu. Coba lihat redaksinya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Berarti kalau begitu matahari adalah perempuannya. Salah nih Roden Ro. Ya. Tapi ketika menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu. Kalau orang mati kita bacakan doa, Allahumma ufir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika Allah menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu, berarti bulan adalah laki-lakinya. Nah, tinggal cari pembenaran menurut ilmiah. Kalau bahasa Al-Quran sudah membantu kita bahwa laki-laki itu adalah matahari itu adalah perempuannya dan bulan itu adalah laki-lakinya. Cari alasannya. Dan ternyata begitu dalam ilmu sosial. Kalau ada orang yang suami istri, kalau mau lihat karakternya laki-laki itu, pasti itu adalah bayangan dari perempuan. Kalau ada seorang suami misalnya,
santai hidupnya, kemungkinan dia santai dengan istrinya, tidak ada beban. Kemungkinan pancaran seorang suami sangat ditentukan oleh seorang istri. Gajinya suaminya 5 juta. Istrinya bilang, alhamdulillah, sudahlah, tak usah pusing-pusing. 5 juta mau saja. Tapi coba kalau ada suami gajinya 5 juta. Nah istrinya butuh 50 juta. Maka gambarannya suami itu pasti berubah. Bagaimana caranya berpikir terus 5 juta menjadi 50 juta. Kenapa? Karena terbayang-bayang oleh keinginan istrinya. Jadi kan matahari tadi ini. Matahari itu kan menentukan cahaya bulan. Satu. Itu secara sosial. Secara fungsi. Bulan itu kadang terlihat, kadang sempurna, kadang tidak ada. Berarti kan berjalan. Itu kan bulan berjalan toh. Matahari kan bulan terus, tidak pernah setengah, tidak pernah. Bulan itu kadang terlihat, kadang tidak ada. Berarti berjalan. Sama dengan fungsinya kaki. Kaki berjalan. Kaki itu bahasa Arabnya rijlun. Kalau dikasih berbaris atas seranya, rajulun berarti laki-laki. Kalau laki-laki rajulun. Kalau kaki rijlun. Berarti kaki itu identik dengan jalan. Laki-laki itu identik dengan jalan. Jadi ibu-ibu kalau ada laki-laki tak suka jalan, jangan mikir protes. Karena memang laki-laki itu diciptakan untuk berjalan. Yang bahaya itu kalau laki-laki tinggal terus di kamar, apa yang dimakan? Ya, kalau tinggal terus di kamar. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan itu kan mar'atun. Perempuan. Tapi kalau berbaris bawa mimnya, mir'atun itu cermin. Jadi bapak-bapak kalau ada istri tak yang suka lihat cermin, jangan bikin marah. Karena memang begitu, memang itu perempuan suka bercermin. Yang bahaya itu bu, kalau laki-laki suka bercermin. Ya, kemana-mana bawa cermin. Kalau perempuan kemana-mana bawa cermin, biasa itu. Yang bahaya itu kalau laki-laki kemana-mana bawa cermin. Coba di sini lihat, tidak ada itu laki-laki yang bawa cermin. Kenapa? Bukan andalannya cermin, andalannya di kaki. Tapi kalau perempuan sekarang tidak bawa cermin karena ke masjid. Coba kalau benda ke masjid, di tasnya apa yang ada di tasnya? Kalau bukan benda cermin. Ya. Sama dengan bulan berjalan, begitulah juga. Jadi ada fungsi kelaki-lakiannya yang suka berjalan. Itulah bulan. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan 2023 lewat dengan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa sallallahu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Waghfir lana dzunubana israfana fi amrina tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa an'ama alaina ni'matus sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah. Ikhwanul muslimin, jemaah maghrib dan salat isya Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini, di hari Sabtu pekan terakhir dari bulan Desember tahun 2023, beberapa hari lagi berdasarkan perhitungan At-Taqwimul Syamsi, kalender yang berdasarkan matahari, itu akan berakhir untuk selanjutnya memasuki tahun 2024. Bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua penanggalan yang sering kita fungsikan. Ada penanggalan yang berdasarkan matahari yang biasa disebut dengan syamsiah, atau juga dalam kalender biasa disebut dengan miladiyah atau masehi, karena berdasarkan pada kelahiran Isa Al-Masih. Dalam media berita ada keinginan merubah istilahnya menjadi penanggalan, terutama di bulan Desember ini, istilah bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tapi Yesus Kristus. Jadi ada istilah yang akan digunakan, tapi sebenarnya Isa Al-Masih oleh orang Kristiani dinamakan dengan Yesus Kristus. Penanggalan miladiah ini berdasarkan matahari. Selain yang berdasarkan penanggalan matahari yang sering kita gunakan, juga kita gunakan, terutama kita umat Islam, penanggalan yang berdasarkan bulan yang disebut dengan Qamariyah, atau nama lain disebut dengan Hijriyah. Sekalipun dalam faktanya kita lebih banyak menggunakan perhitungan miladiyah atau syamsiah daripada perhitungan bulan Qamariyah. Hampir semua kalau ditanya tanggal berapa ini, maka pasti dijawab 29 Desember. Dan mungkin kita tidak tahu tanggal berapa sekarang di bulan Qamariyah. Jangankan tanggalnya, bulannya pun mungkin kita tidak tahu bulan apa lagi.
maka Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu artinya bahwa kita saja umat Islam ini menggunakan penanggalan matahari itu. Dan juga memang tidak ada salahnya kalau ada yang menggunakan penanggalan itu. Apalagi yang selalu menerima tanggal 1, tidak pernah lupa tanggal 1, karena selalu menunggu tanggal 1. Jadi lebih ditunggu tanggal 1 bulan Syamsiah daripada tanggal 1-nya bulan Qamariyah. Karena itu dua-duanya sebenarnya digunakan dalam kehidupan kita ini dan dibenarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang berkata kita hanya gunakan bulan Hijriyah, tidak mau menggunakan bulan Miladiyah, saya kira ini cocok tinggal di hutan. Tidak ada interaksi dengan orang lain dan alam. Karena tidak pernah kita baku janji berdasarkan bulan. Selalu ada pertemuan yang berdasarkan tanggal matahari atau miladiyah. Sekarang 2023 akan masuk 2024. Jadi matahari dan bulan itu miliknya Allah. Dan itu bersamaan tercipta. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, itu jumlahnya 12 bulan. Tentang penamaannya itu hanya kesepakatan. Tentang memulainya itu hanya kesepakatan. Kalau berdasarkan Syamsiah sekarang 2024. Kalau berdasarkan Qamariyah sekarang 1445. Ya, 1445. Sepertinya lebih tua matahari daripada bulan. Tapi sebenarnya tidak. Sejak diciptakannya langit dan bumi, maka sejak itu perhitungan matahari sudah ada sejak adanya matahari, dan bulan sejak adanya bulan. Berarti ini perhitungan sudah lama. Hanya saja umat Kristiani memulai hitungannya saat dilahirkannya Nabi Isa. Makanya dinamakan miladiyah, Natal. Natal itu hari lahir, bahasa Arabnya milad. Sementara umat Islam
sepakat berdasarkan hijrahnya Nabi, maka disebut dengan hijriyah. Jadi dua-duanya itu milik Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran yang berdasarkan matahari. Allah berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kalau bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan pada manzilnya, tempat-tempatnya, sampai kemudian kembali seperti tandan yang sudah tua. Berarti matahari dan bulan, sistem penanggalannya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi salah kalau dikatakan bahwa matahari itu milik orang Kristen, bulan itu milik orang Islam. Salah. Itu dua-duanya milik Allah dan dua-duanya digunakan untuk penghitungan. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi dan ayat-ayat lain. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Itu Allah sudah katakan. Dia yang menciptakan malam. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, menciptakan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Ini kemudian ada teori bahwa sebenarnya kalau bulan menampakkan cahayanya, itu hanya pantulan dari cahaya matahari. Beda dengan matahari, dia memang mengeluarkan sinar. Maka bahasa Al-Quran menyebutkan dhiya'an. Lalu kemudian bulan nuran, dan ditetapkan qaddarahu manazil, masing-masing ada tempat-tempatnya di mana dia berotasi. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dua-duanya ini kalian gunakan agar kalian bisa memahami jumlah bulan. Lita'lamu 'adadas sinin. Kalian bisa mengetahui jumlah tahun. Wal hisab, bisa digunakan untuk menghitung. Jadi 2023 terakhir Sabtu hari ini, besok baru hari Jumat ini deh. Ya, besok Sabtu, Ahad itu 31, Sabtu itu 30, Jumat 29. Berarti itu hitungan yang berdasarkan matahari. Sementara bulan juga punya hitungannya tersendiri. Bahkan sebenarnya waktu salat kita lebih menggunakan patokan matahari
Beda kalau Ramadan, masuk Ramadan dan 1 Syawal, itu patokannya bulan. Tapi waktu salat itu patokannya matahari, bukan bulan. Masuk subuh ketika sudah terbit fajar shadiq. Masuk waktu duha ketika terbit matahari. Masuk waktu zuhur ketika tergelincir matahari. Masuk waktu asar ketika bayangan kita melebihi dari tubuh kita di bawah matahari. Masuk waktu maghrib ketika bayangan merah sudah terlihat saat terbenamnya matahari. Masuk waktu isya sama sekali sudah tidak ada cahaya matahari. Berarti semuanya matahari. Apakah kita mau katakan matahari itu miliknya bukan orang Islam? Miliknya Allah. Cuma hitungannya digunakan atau dimulai oleh orang Kristiani. Hitungan 2024 itu hitungan yang dimulai dari patokan lahirnya Nabi Isa. Yang sebenarnya kalau mau dihitung secara wujud, sejak diciptakannya matahari dan bulan, bisa dicari di Google berapa sekarang umurnya matahari. Yang ada Google-nya bisa buka cepat. Umur matahari, kapan diciptakan matahari, kapan diciptakan bulan. Berarti kalau sudah ada jawabannya, itulah tahun, bukan 2024. Ya? Berapa? Coba itu. 4.603 miliar. Itu hitungannya matahari. Kalau bulan, kapan diciptakan bulan? Ini 4.603 miliar. Itulah jumlah tahun. Ya. Miliar. Oh, berarti lebih tua matahari. Ya. Berarti pernes yang terus. Ya. Bayangkan. Luar biasanya. Nah, jadi itu semua hitungan-hitungan. Dan kita umat Islam seharusnya momen-momen seperti itu kita tidak biarkan begitu saja. Momen hari masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu, itu namanya momen. Masuk waktu pagi, itu namanya momen. Lepas November masuk Desember, itu namanya momen. Lepas Desember masuk Januari, itu namanya momen. Lepas Sya'ban masuk Ramadan, lepas Ramadan masuk Syawal, itu namanya momen. Tahun ini kita berumur 30 tahun. Besok misalnya berumur 31 tahun, 31 ke 32, 32 ke 30, itu namanya momen. Kalau bagi orang beriman tidak melewatkan momen, kecuali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan,
Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti. Dari jam ke jam. Itu namanya momen. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, silih berganti, berjalan terus. Dan itu dia tidak lewatkan kecuali liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang mau mengingat, berzikir. Alhamdulillah masuk lagi Isya. Alhamdulillah kita sudah bangun, masuk waktu subuh. Alhamdulillah sudah hari Jumat. Alhamdulillah sudah lewat 2023. Alhamdulillah masuk 2024. Alhamdulillah kita sudah Ramadan. Itu namanya momen. Bagi orang yang beriman, menurut ayat liman arada ayyadzakkara, maka dia mengambil peringatan, mengingatkan dirinya bahwa 2023 sudah kita lewati dan akan masuk 2024. Tidak mungkin kembali 2023. Pasti lain suasananya. Tidak akan pernah kembali tahun itu. Dan itu adalah momen kita untuk mengingat. Au arada syukura. Atau kita mau bersyukur. Ini juga dasarnya sebenarnya kalau ada orang yang mengingat hari lahirnya. Misalnya kalau dia, saya yakin semua di masjid sini, kalau ditanya tanggal berapa lahir, pasti jawabannya Syamsiah. Ya. Biar bagaimana mengakunya alim beragama, kalau ditanya tanggal berapa kita lahir, pasti jawabannya bulan Februari, bulan Maret, bulan April, pasti jawabannya itu. Ya. Dan mungkin tidak tahu bulan berapa dia lahir menurut kalender Qamariah. Tidak apa. Tapi seharusnya orang yang beriman dan orang yang ingat dirinya bahwa pernah dia dilahirkan, maka setiap tahun pasti itu berulang. Itulah namanya Idul Milad. Id artinya berulang, milad lahir. Jadi orang setiap tahun berulang miladnya. Kalau ada yang mau mengingat bahwa 50 tahun yang lalu saya dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah. Berarti itu namanya momen itu dia tidak lewatkan kecuali dia mengingat. 70 tahun yang lalu saya terlahir. Sudah sekarang masuk 71 tahun saya terlahir dari orang tua yang berusaha keras. Berarti itu momen mengingat yang seharusnya momen itu menambah kesyukurannya karena bertambah umurnya sekalipun pada hakikatnya berkurang. Nah, ini tahun 2023 akan segera tinggalkan kita. Berarti kalau kita diberikan umur yang panjang, maka secara kuantitatif usia kita bertambah. Dari usia misalnya 50 tahun
akan memasuki 51 tahun. Itu usia namanya. Tapi kita harapkan secara kualitatif umur kita ini lebih berisi. Makanya beda usia yang biasa diterjemahkan dengan ajal. Jadi bahasa Arabnya usia itu lebih dekat istilah ajal. Idza jaa ajaluhum. Tapi umur itu lebih pada fungsional. Umur itu, dari istilah umur itu lahir istilah imarah, takmir, makmur. Nah, itu lahir umur, makmur, imarah, umrah. Nah, lahir semua dari istilah itu. Umrah. Maksudnya apa? Bahwa usia kita ini itu kita bisa manfaatkan kepada yang baik. Kita bisa melakukan bakti untuk mengisi umur kita. Jadi secara kualitatif umur seseorang itu bisa lebih panjang dari usianya. Mungkin usianya hanya 30 tahun. Tapi rasa-rasanya dia hidup 100 tahun. Kenapa? Karena sudah mati orangnya. Mangganya masih kita makan. Sudah mati orangnya. Kelapanya masih berbuah. Sudah mati orangnya, masih ada masjidnya dipakai. Berarti usianya hanya mungkin 40 tahun. Tapi sudah 100 tahun yang lalu meninggal. Tapi orang ini masih berumur. Masih ada umurnya, masih panjang umurnya. Kenapa? Masih ada bekas-bekasnya. Itulah namanya umur. Usianya Imam Syafi'i itu hanya 60-an. Nabi saja usianya hanya 60-an. Tapi bekas-bekas hidupnya masih ada. Imam Syafi'i masih sering disebut-sebut kebaikannya. Berarti sepertinya Imam Syafi'i masih hidup. Kenapa? Karena dia bisa memakmurkan kehidupannya. Itulah namanya makmur. Makmur itu umur. Memakmurkan hidupnya. Dia bisa membangun imarah. Jadi bangunan itu namanya imarah. Dia bisa meramaikan umrah. Dia bisa hidupkan. Itu namanya umrah. Dari situlah istilah umur. Jadi kita harapkan bertambahnya usia kita dari 23 ke 24. Kita harapkan bertambahnya juga umur kita. Jangan sampai hanya usianya bertambah tapi umurnya berkurang. Orang Cina itu sudah jadikan filosofi hidupnya. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Jadi orang Cina sudah mengamalkan ini. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Kalau orang Islam tidak. Kalau mau hidup selama-lamanya, buatlah amal jariah. Nah, hidup selama-lamanya. Kita mati, tapi masih jalan itu amalnya. Itu namanya amal jariah. Lama dia hidup, sekalipun usianya hanya 20 tahun. Nah, inilah tahun. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran,
Perjalanan tahun itu adalah perjalanan kehidupan manusia, terutama perjalanan bulan. Maka ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah, kamu Muhammad ditanya oleh mereka tentang hilal yang biasa kita lihat malam hari, kadang purnama, kadang hilang hilal. Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itulah umurnya manusia. Jadi sepertinya kita diminta untuk pelajari itu perjalanan bulan dari tidak ada, lalu kemudian muncul hilal, kemudian 10 malam Ramadan sudah kelihatan hampir purnama. 15 Ramadan sempurnalah bulan. Berjalan lagi malam-malamnya sampai malam ke-20 sudah kayak telur lagi. Malam ke-25 setengah. Malam ke-27 meloni campur. Malam ke-28 sudah hampir tidak ada kelihatan. Sampai malam ke-29, 30 lenyaplah itu. Persis sama dengan manusia. Mulai dari tidak ada. Lalu kemudian masuk anak-anak. Umur 10 tahun. Kira-kira umurnya bulan sudah 5 malam. Masuk umurnya 20 tahun, 25 tahun. Sampai 30 tahun. Sempurna umurnya. Sempurnalah bulan itu. Persis 15 Ramadan. Jadi kita yang berumur 25 tahun, berarti 15 Ramadan itu kekuatannya. Nanti masuk lagi umur 40 tahun, hilang 1 gigi. Masuk 50 tahun, sudah 10 uban. Masuk 60 tahun, capu di sini. Ya. Masuk 65 tahun, tidak ada lagi rambut putih, rambut hitam. Semuanya sudah rambut putih. Masuk 70 tahun, tambah minus matanya. Ya, susah sudah melihat. Masuk 70 tahun, kaki juga tidak bisa jalan. Masuk 80 tahun, sisa 1 Ramadan. 29 Ramadan sudah hampir habis. Itu namanya qul hiya mawaqitu linnas. Persis sama dengan perjalanan bulan. Jadi perjalanan waktu manusia sama dengan perjalanan tahun, perjalanan bulan akan lenyap. Itulah kenapa bulan, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya muzakkar, ada namanya muannats. Muzakkar itu artinya laki-laki. Zakar, mudzakkar, laki-laki. Muannats itu perempuan. Bukan hanya jenis kelamin laki dan perempuan, tapi semua benda ini digolongkan, ada yang laki, ada yang perempuan. Semua. Itulah konsepnya atau secara alamiah namanya berpasang-pasangan. Maka Allah mengatakan wa khalaqnakum azwajan.
Hanya Allah yang tidak ada pasangannya. Semua makhluk ada pasangannya. Siang, malam, waktu. Laki, perempuan. Bumi, langit. Apalagi? Matahari, bulan. Berarti kalau begitu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Langit, bumi, langit. Sekarang mana laki-lakinya? Mana perempuannya? Langit, apakah dia perempuan? Lihat susunan bahasa Al-Quran. Dan lihat fungsinya. Langit menurunkan hujan. Dari hujan tumbuhlah pohon di bumi. Sama dengan perempuan yang dihujani laki-laki. Setelah dihujani laki-laki, maka dia bisa melahirkan. Berarti kalau begitu, langit adalah laki-lakinya, bumi adalah perempuannya. Dan begitu juga bahasanya Al-Quran. Sekarang antara matahari dan bulan, yang mana laki-lakinya, yang mana perempuannya? Yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Ada yang bilang yang laki-laki itu matahari karena terang, sementara bulan itu perempuan karena perempuan selalu datang bulan. Jawabannya kurang benar. Ya, tidak salah karena memang begitu. Tapi jawabannya kurang benar. Coba kita lihat teksnya Al-Quran. Inilah bahasa Al-Quran ini, luar biasa bahasanya Al-Quran. Tadi ayat yang dibaca, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Itu kalau kita salat jenazah, kalau perempuan yang meninggal, kita bilang lahu atau laha? Laha kan? Allahumma ufir laha warhamha wa'afi. Berarti makunrero? Makunrei. Nah sekarang ketika Allah mengatakan wasyamsu, matahari kan artinya syamsu. Coba lihat redaksinya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Berarti kalau begitu matahari adalah perempuannya. Salah nih Roden Ro. Ya. Tapi ketika menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu. Kalau orang mati kita bacakan doa, Allahumma ufir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika Allah menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu, berarti bulan adalah laki-lakinya. Nah, tinggal cari pembenaran menurut ilmiah. Kalau bahasa Al-Quran sudah membantu kita bahwa laki-laki itu adalah matahari itu adalah perempuannya dan bulan itu adalah laki-lakinya. Cari alasannya. Dan ternyata begitu dalam ilmu sosial. Kalau ada orang yang suami istri, kalau mau lihat karakternya laki-laki itu, pasti itu adalah bayangan dari perempuan. Kalau ada seorang suami misalnya, santai hidupnya, kemungkinan dia santai dengan istrinya, tidak ada beban. Kemungkinan.
Pancaran seorang suami sangat ditentukan oleh seorang istri. Gajinya suaminya 5 juta. Istrinya bilang, alhamdulillah sudahlah, tak usah pusing-pusing. 5 juta mau saja. Tapi coba kalau ada suami gajinya 5 juta. Nah istrinya butuh 50 juta. Maka gambarannya suami itu pasti berubah. Bagaimana caranya berpikir terus 5 juta menjadi 50 juta. Kenapa? Karena terbayang-bayang oleh keinginan istrinya. Jadi kan matahari tadi ini. Matahari itu kan menentukan cahaya bulan. Satu. Itu secara sosial. Secara fungsi. Bulan itu kadang terlihat, kadang sempurna, kadang tidak ada. Berarti kan berjalan. Itu kan bulan berjalan toh. Matahari kan bulan terus, tidak pernah setengah, tidak pernah. Bulan itu kadang terlihat, kadang tidak ada. Berarti berjalan. Sama dengan fungsinya kaki. Kaki berjalan. Kaki itu bahasa Arabnya rijlun. Kalau dikasih berbaris atas seranya, rajulun berarti laki-laki. Kalau laki-laki rajulun. Kalau kaki rijlun. Berarti kaki itu identik dengan jalan. Laki-laki itu identik dengan jalan. Jadi ibu-ibu kalau ada laki-laki tak suka jalan, jangan mikir protes. Karena memang laki-laki itu diciptakan untuk berjalan. Yang bahaya itu kalau laki-laki tinggal terus di kamar, apa yang dimakan? Ya, kalau tinggal terus di kamar. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan itu kan mar'atun. Perempuan. Tapi kalau berbaris bawa mimnya, mir'atun itu cermin. Jadi bapak-bapak kalau ada istri yang suka lihat cermin, jangan bikin marah. Karena memang begitu, memang itu perempuan suka bercermin. Yang bahaya itu bu, kalau laki-laki suka bercermin. Ya, kemana-mana bawa cermin. Kalau perempuan kemana-mana bawa cermin, biasa itu. Yang bahaya itu kalau laki-laki kemana-mana bawa cermin. Coba di sini lihat, tidak ada itu laki-laki yang bawa cermin. Kenapa? Bukan andalannya cermin, andalannya di kaki. Tapi kalau perempuan sekarang tidak bawa cermin karena ke masjid. Coba kalau benda ke masjid, di tasnya apa yang ada di tasnya? Kalau bukan benda cermin. Ya. Sama dengan bulan berjalan, begitulah juga. Jadi ada fungsi kelaki-lakiannya yang suka berjalan. Itulah bulan. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan 2023 lewat dengan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa sallallahu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Waghfir lana dzunubana israfana fi amrina tsabbit aqdamana Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa an'ama alaina ni'matus sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
ulil hidayati wal afdaliyah. Ikhwanul muslimin, jemaah maghrib dan salat isya Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini, di hari Sabtu pekan terakhir dari bulan Desember tahun 2023, beberapa hari lagi berdasarkan perhitungan at-taqwimul syamsi, kalender yang berdasarkan matahari, itu akan berakhir untuk selanjutnya memasuki tahun 2024. Bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua penanggalan yang sering kita fungsikan. Ada penanggalan yang berdasarkan matahari yang biasa disebut dengan syamsiah, atau juga dalam kalender biasa disebut dengan miladiyah atau masehi, karena berdasarkan pada kelahiran Isa Al-Masih. Dalam media berita ada keinginan merubah istilahnya menjadi penanggalan, terutama di bulan Desember ini, istilah bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih tapi Yesus Kristus. Jadi ada istilah yang akan digunakan, tapi sebenarnya Isa Al-Masih oleh orang Kristiani dinamakan dengan Yesus Kristus. Penanggalan miladiah ini berdasarkan matahari. Selain yang berdasarkan penanggalan matahari yang sering kita gunakan, juga kita gunakan, terutama kita umat Islam, penanggalan yang berdasarkan bulan yang disebut dengan Qamariyah, atau nama lain disebut dengan Hijriyah. Sekalipun dalam faktanya kita lebih banyak menggunakan perhitungan miladiyah atau syamsiah daripada perhitungan bulan Qamariyah. Hampir semua kalau ditanya tanggal berapa ini, maka pasti dijawab 29 Desember. Dan mungkin kita tidak tahu tanggal berapa sekarang di bulan Qamariyah. Jangankan tanggalnya, bulannya pun mungkin kita tidak tahu bulan apa lagi. Maka Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu artinya bahwa kita saja umat Islam ini menggunakan penanggalan matahari itu. Dan juga memang tidak ada salahnya kalau ada yang menggunakan penanggalan itu. Apalagi yang selalu menerima tanggal 1, tidak pernah lupa tanggal 1. Karena selalu menunggu tanggal 1. Jadi lebih ditunggu tanggal 1 bulan Syamsiah daripada tanggal 1-nya bulan Qamariyah. Karena itu dua-duanya sebenarnya digunakan dalam kehidupan kita ini dan dibenarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang berkata kita hanya gunakan bulan Hijriyah, tidak mau menggunakan bulan Miladiyah, saya kira ini cocok tinggal di hutan. Tidak ada interaksi dengan orang lain dan alam. Karena tidak pernah kita baku janji berdasarkan bulan. Selalu ada pertemuan yang berdasarkan tanggal matahari atau miladiyah. Sekarang 2023 akan masuk 2024. Jadi matahari dan bulan itu miliknya Allah. Dan itu bersamaan tercipta. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu jumlahnya 12 bulan. Tentang penamaannya itu hanya kesepakatan. Tentang memulainya itu hanya kesepakatan. Kalau berdasarkan Syamsiah sekarang 2024. Kalau berdasarkan Qamariyah sekarang 1445. Sepertinya lebih tua matahari daripada bulan. Tapi sebenarnya tidak. Sejak diciptakannya langit dan bumi, maka sejak itu perhitungan matahari sudah ada sejak adanya matahari, dan bulan sejak adanya bulan. Berarti ini perhitungan sudah lama. Hanya saja umat Kristiani memulai hitungannya saat dilahirkannya Nabi Isa. Makanya dinamakan miladiyah, Natal. Natal itu hari lahir, bahasa Arabnya milad. Sementara umat Islam sepakat berdasarkan hijrahnya Nabi, maka disebut dengan Hijriyah. Jadi dua-duanya itu milik Allah.
dan disebutkan di dalam Al-Quran yang berdasarkan matahari. Allah berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kalau bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan pada manzilnya, tempat-tempatnya, sampai kemudian kembali seperti tandan yang sudah tua. Berarti matahari dan bulan, sistem penanggalannya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi salah kalau dikatakan bahwa matahari itu milik orang Kristen, bulan itu milik orang Islam. Salah. Itu dua-duanya milik Allah. Dan dua-duanya digunakan untuk penghitungan. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi dan ayat-ayat lain. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Itu Allah sudah katakan. Dia menciptakan malam. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, menciptakan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Ini kemudian ada teori bahwa sebenarnya kalau bulan menampakkan cahayanya, itu hanya pantulan dari cahaya matahari. Beda dengan matahari, dia memang mengeluarkan sinar. Maka bahasa Al-Quran menyebutkan dhiya'an. Lalu kemudian bulan nuran. Dan ditetapkan qaddarahu manazil. Masing-masing ada tempat-tempatnya di mana dia berotasi. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dua-duanya ini kalian gunakan agar kalian bisa memahami jumlah bulan. Lita'lamu 'adadas sinin. Kalian bisa mengetahui jumlah tahun. Wal hisab, bisa digunakan untuk menghitung. Jadi 2023 terakhir Sabtu hari ini, besok, baru hari Jumat ini deh. Ya, besok Sabtu, Ahad itu 31, Sabtu itu 30, Jumat 29. Berarti itu hitungan yang berdasarkan matahari. Sementara bulan juga punya hitungannya tersendiri. Bahkan sebenarnya waktu salat kita lebih menggunakan patokan matahari. Beda kalau Ramadan, masuk Ramadan dan 1 Syawal, itu patokannya bulan. Tapi waktu salat
Itu patokannya matahari, bukan bulan. Masuk subuh ketika sudah terbit fajar shadiq. Masuk waktu duha ketika terbit matahari. Masuk waktu zuhur ketika tergelincir matahari. Masuk waktu asar ketika bayangan kita melebihi dari tubuh kita di bawah matahari. Masuk waktu maghrib ketika bayangan merah sudah terlihat saat terbenamnya matahari. Masuk waktu isya sama sekali sudah tidak ada cahaya matahari. Berarti semuanya matahari. Apakah kita mau katakan matahari itu miliknya bukan orang Islam? Miliknya Allah. Cuma hitungannya digunakan atau dimulai oleh orang Kristiani. Hitungan 2024 itu hitungan yang dimulai dari patokan lahirnya Nabi Isa. Yang sebenarnya kalau mau dihitung secara wujud, sejak diciptakannya matahari dan bulan, bisa dicari di Google berapa sekarang umurnya matahari. Yang ada Google-nya bisa buka cepat. Umur matahari, kapan diciptakan matahari, kapan diciptakan bulan. Berarti kalau sudah ada jawabannya, itulah tahun, bukan 2024. Ya? Berapa? Coba itu. 4.603 miliar. Itu hitungannya matahari. Kalau bulan, kapan diciptakan bulan? Ini 4.603 miliar. Itulah jumlah tahun. Ya. Miliar. Oh, berarti lebih tua matahari. Ya. Berarti pernah siang terus. Ya. Bayangkan. Luar biasanya. Nah, jadi itu semua hitungan-hitungan. Dan kita umat Islam seharusnya momen-momen seperti itu kita tidak biarkan begitu saja. Momen hari masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu, itu namanya momen. Masuk waktu pagi, itu namanya momen. Lepas November masuk Desember, itu namanya momen. Lepas Desember masuk Januari, itu namanya momen. Lepas Sya'ban masuk Ramadan, lepas Ramadan masuk Syawal, itu namanya momen. Tahun ini kita berumur 30 tahun. Besok misalnya berumur 31 tahun, 31 ke 32, 32 ke 30, itu namanya momen. Kalau bagi orang beriman tidak melewatkan momen kecuali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah." Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti.
dari jam ke jam. Itu namanya momen. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, silih berganti, berjalan terus. Dan itu dia tidak lewatkan kecuali liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang mau mengingat, berzikir. Alhamdulillah masuk lagi Isya. Alhamdulillah kita sudah bangun, masuk waktu subuh. Alhamdulillah sudah hari Jumat. Alhamdulillah sudah lewat 2023. Alhamdulillah masuk 2024. Alhamdulillah kita sudah Ramadan. Itu namanya momen. Bagi orang yang beriman, menurut ayat liman arada ayyadzakkara, maka dia mengambil peringatan, mengingatkan dirinya bahwa 2023 sudah kita lewati dan akan masuk 2024. Tidak mungkin kembali 2023. Pasti lain suasananya. Tidak akan pernah kembali tahun itu. Dan itu adalah momen kita untuk mengingat. Au arada syukura, atau kita mau bersyukur. Ini juga dasarnya sebenarnya kalau ada orang yang mengingat hari lahirnya. Misalnya kalau saya yakin semua di masjid sini, kalau ditanya tanggal berapa lahir, pasti jawabannya Syamsiah. Ya. Biar bagaimana mengakunya alim beragama, kalau ditanya tanggal berapa kita lahir, pasti jawabannya bulan Februari, bulan Maret, bulan April, pasti jawabannya itu. Ya. Dan mungkin tidak tahu bulan berapa dia lahir menurut kalender Kamariah. Tidak apa. Tapi seharusnya orang yang beriman dan orang yang ingat dirinya bahwa pernah dia dilahirkan, maka setiap tahun pasti itu berulang. Itulah namanya Idul Milad. Id artinya berulang, milad lahir. Jadi orang setiap tahun berulang miladnya. Kalau ada yang mau mengingat bahwa 50 tahun yang lalu saya dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah, berarti itu namanya momen itu dia tidak lewatkan kecuali dia mengingat. 70 tahun yang lalu saya terlahir. Sudah sekarang masuk 71 tahun saya terlahir dari orang tua yang berusaha keras. Berarti itu momen mengingat, yang seharusnya momen itu menambah kesyukurannya karena bertambah umurnya, sekalipun pada hakikatnya berkurang. Nah, ini tahun 2023 akan segera tinggalkan kita. Berarti kalau kita diberikan umur yang panjang, maka secara kuantitatif usia kita bertambah. Dari usia misalnya 50 tahun akan memasuki 51 tahun. Itu usia namanya. Tapi kita harapkan secara kualitatif umur kita ini
lebih berisi. Makanya beda usia yang biasa diterjemahkan dengan ajal. Jadi bahasa Arabnya usia itu lebih dekat istilah ajal. Idza jaa ajaluhum. Tapi umur itu lebih pada fungsional. Umur itu, dari istilah umur itu lahir istilah imarah, takmir, makmur. Nah, itu lahir semua. Umur, makmur, imarah, umrah. Nah, lahir semua dari istilah itu. Umrah. Maksudnya apa? Bahwa usia kita ini itu kita bisa manfaatkan kepada yang baik. Kita bisa melakukan bakti untuk mengisi umur kita. Jadi secara kualitatif umur seseorang itu bisa lebih panjang dari usianya. Mungkin usianya hanya 30 tahun. Tapi rasa-rasanya dia hidup 100 tahun. Kenapa? Karena sudah mati orangnya. Mangganya masih kita makan. Sudah mati orangnya, kelapanya masih berbuah. Sudah mati orangnya, masih ada masjidnya dipakai. Berarti usianya hanya mungkin 40 tahun. Tapi sudah 100 tahun yang lalu meninggal. Tapi orang ini masih berumur. Masih ada umurnya, masih panjang umurnya. Kenapa? Masih ada bekas-bekasnya. Itulah namanya umur. Usianya Imam Syafi'i itu hanya 60-an. Nabi saja usianya hanya 60-an. Tapi bekas-bekas hidupnya masih ada. Imam Syafi'i masih sering disebut-sebut kebaikannya. Berarti sepertinya Imam Syafi'i masih hidup. Kenapa? Karena dia bisa memakmurkan kehidupannya. Itulah namanya makmur. Makmur itu umur. Memakmurkan hidupnya. Dia bisa membangun imarah. Jadi bangunan itu namanya imarah. Dia bisa meramaikan umrah. Dia bisa hidupkan. Itu namanya umrah. Dari situlah istilah umur. Jadi kita harapkan bertambahnya usia kita dari 23 ke 24. Kita harapkan bertambahnya juga umur kita. Jangan sampai hanya usianya bertambah tapi umurnya berkurang. Orang Cina itu sudah jadikan filosofi hidupnya. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Jadi orang Cina sudah mengamalkan ini. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Kalau orang Islam tidak. Kalau mau hidup selama-lamanya, buatlah amal jariah. Nah, hidup selama-lamanya. Kita mati, tapi masih jalan itu amalnya. Itu namanya amal jariah. Lama dia hidup, sekalipun usianya hanya 20 tahun. Nah, inilah tahun. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran, perjalanan tahun itu adalah perjalanan kehidupan manusia. Terutama perjalanan bulan. Maka ketika Nabi ditanya,
Yas'alunaka 'anil ahillah. Kamu Muhammad ditanya oleh mereka tentang hilal yang biasa kita lihat malam hari. Kadang purnama, kadang hilang. Hilal. Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itulah umurnya manusia. Jadi sepertinya kita diminta untuk pelajari itu perjalanan bulan. Dari tidak ada, lalu kemudian muncul hilal. Kemudian 10 malam Ramadan sudah kelihatan hampir purnama. 15 Ramadan sempurnalah bulan. Berjalan lagi malam-malamnya sampai malam ke-20. Sudah kayak telur lagi. Malam ke-25 setengah. Malam ke-27 melon dicapu. Malam ke-28 sudah hampir tidak ada kelihatan. Sampai malam ke-29, 30 lenyaplah itu. Persis sama dengan manusia. Mulai dari tidak ada. Lalu kemudian masuk anak-anak. Umur 10 tahun. Kira-kira umurnya bulan sudah 5 malam. Masuk umurnya 20 tahun, 25 tahun. Sampai 30 tahun. Sempurna umurnya. Sempurnalah bulan itu. Persis 15 Ramadan. Jadi kita yang berumur 25 tahun, berarti 15 Ramadan itu kekuatannya. Nanti masuk lagi umur 40 tahun, hilang 1 gigi. Masuk 50 tahun, sudah 10 uban. Masuk 60 tahun, capu nisina. Ya. Masuk 65 tahun, tidak ada lagi rambut putih, rambut hitam. Semuanya sudah rambut putih. Masuk 70 tahun, tambah minus matanya. Ya, susah sudah melihat. Masuk 70 tahun, kaki juga tidak bisa jalan. Masuk 80 tahun, sisa 1 Ramadan. 29 Ramadan sudah hampir habis. Itu namanya qul hiya mawaqitu linnas. Persis sama dengan perjalanan bulan. Jadi perjalanan waktu manusia sama dengan perjalanan tahun, perjalanan bulan akan lenyap. Itulah kenapa bulan, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya muzakkar, ada namanya muannats. Muzakkar itu artinya laki-laki. Zakar, muzakkar, laki-laki. Muannats itu perempuan. Bukan hanya jenis kelamin laki dan perempuan, tapi semua benda ini digolongkan, ada yang laki, ada yang perempuan. Semua. Itulah konsepnya atau secara alamiah namanya berpasang-pasangan. Maka Allah mengatakan wa khalaqnakum azwajan. Hanya Allah yang tidak ada pasangannya. Semua makhluk ada pasangannya. Siang malam waktu. Laki perempuan. Bumi
langit. Apalagi? Matahari, bulan. Berarti kalau begitu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Langit, bumi, langit. Sekarang mana laki-lakinya? Mana perempuannya? Langit, apakah dia perempuan? Lihat susunan bahasa Al-Quran dan lihat fungsinya. Langit menurunkan hujan. Dari hujan tumbuhlah pohon di bumi. Sama dengan perempuan yang dihujani laki-laki. Setelah dihujani laki-laki, maka dia bisa melahirkan. Berarti kalau begitu, langit adalah laki-lakinya, bumi adalah perempuannya. Dan begitu juga bahasanya Al-Quran. Sekarang antara matahari dan bulan, yang mana laki-lakinya, yang mana perempuannya? Yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Ada yang bilang yang laki-laki itu matahari karena terang. Sementara bulan itu perempuan karena perempuan selalu datang bulan. Jawabannya kurang benar. Ya, tidak salah karena memang begitu. Tapi jawabannya kurang benar. Coba kita lihat teksnya Al-Quran. Inilah bahasa Al-Quran ini, luar biasa bahasanya Al-Quran. Tadi ayat yang dibaca, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Itu kalau kita salat jenazah, kalau perempuan yang meninggal, kita bilang lahu atau laha? Laha kan? Allahumma ufir laha warhamha wa'afi. Berarti makunrero? Makunrei. Nah sekarang ketika Allah mengatakan wasyamsu, matahari kan artinya syamsu. Coba lihat redaksinya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Berarti kalau begitu matahari adalah perempuannya. Salah nih Roden Ro. Ya. Tapi ketika menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu. Kalau orang mati kita bacakan doa, Allahumma ufir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika Allah menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu, berarti bulan adalah laki-lakinya. Nah, tinggal cari pembenaran menurut ilmiah. Kalau bahasa Al-Quran sudah membantu kita bahwa laki-laki itu adalah matahari itu adalah perempuannya dan bulan itu adalah laki-lakinya. Cari alasannya. Dan ternyata begitu dalam ilmu sosial. Kalau ada orang yang suami istri, kalau mau lihat karakternya laki-laki itu, pasti itu adalah bayangan dari perempuan. Kalau ada seorang suami misalnya, santai hidupnya, kemungkinan dia santai dengan istrinya, tidak ada beban. Kemungkinan pancaran seorang suami sangat ditentukan oleh seorang istri. Gajinya suaminya 5 juta. Istrinya bilang, alhamdulillah sudahlah, tak usah pusing-pusing. 5 juta mau saja.
Tapi coba kalau ada suami gajinya 5 juta, nah istrinya butuh 50 juta, maka gambarannya suami itu pasti berubah. Bagaimana caranya berpikir terus 5 juta menjadi 50 juta. Kenapa? Karena terbayang-bayang oleh keinginan istrinya. Jadi kan matahari tadi ini. Matahari itu kan menentukan cahaya bulan. Satu. Itu secara sosial. Secara fungsi. Bulan itu kadang terlihat, kadang sempurna, kadang tidak ada. Berarti kan berjalan. Itu kan bulan berjalan toh. Matahari kan bulan terus, tidak pernah setengah, tidak pernah. Bulan itu kadang terlihat, kadang tidak ada. Berarti berjalan. Sama dengan fungsinya kaki. Kaki berjalan. Kaki itu bahasa Arabnya rijlun. Kalau dikasih berbaris atas seranya, rajulun berarti laki-laki. Kalau laki-laki rajulun. Kalau kaki rijlun. Berarti kaki itu identik dengan jalan. Laki-laki itu identik dengan jalan. Jadi ibu-ibu kalau ada laki-laki tak suka jalan, jangan mikir protes. Karena memang laki-laki itu diciptakan untuk berjalan. Yang bahaya itu kalau laki-laki tinggal terus di kamar, apa yang dimakan? Ya, kalau tinggal terus di kamar. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan itu kan mar'atun. Perempuan. Tapi kalau berbaris bawa mimnya, mir'atun itu cermin. Jadi bapak-bapak kalau ada istri tak yang suka lihat cermin, jangan bikin marah. Karena memang begitu, memang itu perempuan suka bercermin. Yang bahaya itu bu, kalau laki-laki suka bercermin. Ya, kemana-mana bawa cermin. Kalau perempuan kemana-mana bawa cermin, biasa itu. Yang bahaya itu kalau laki-laki kemana-mana bawa cermin. Coba di sini lihat, tidak ada itu laki-laki yang bawa cermin. Kenapa? Bukan andalannya cermin, andalannya di kaki. Tapi kalau perempuan sekarang tidak bawa cermin karena ke masjid. Coba kalau benda ke masjid, di tasnya apa yang ada di tasnya? Kalau bukan benda cermin. Ya. Sama dengan bulan berjalan, begitulah juga. Jadi ada fungsi kelaki-lakiannya yang suka berjalan. Itulah bulan. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan 2023 lewat dengan dosa-dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa sallallahu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina. Waghfir lana dzunubana israfana fi amrina tsabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa an'ama alaina ni'matus sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah. Ikhwanul muslimin, jemaah maghrib dan salat isya Masjid
raya rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini, di hari Sabtu pekan terakhir dari bulan Desember tahun 2023, beberapa hari lagi berdasarkan perhitungan At-Taqwimul Syamsi, kalender yang berdasarkan matahari, itu akan berakhir untuk selanjutnya memasuki tahun 2024. Bahwa di dalam kehidupan kita ini ada dua penanggalan yang sering kita fungsikan. Ada penanggalan yang berdasarkan matahari yang biasa disebut dengan Syamsiyah, atau juga dalam kalender biasa disebut dengan Miladiyah atau Masehi, karena berdasarkan pada kelahiran Isa Al-Masih. Dalam media berita ada keinginan merubah istilahnya menjadi penanggalan, terutama di bulan Desember ini, istilah bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tapi Yesus Kristus. Jadi ada istilah yang akan digunakan, tapi sebenarnya Isa Al-Masih oleh orang Kristiani dinamakan dengan Yesus Kristus. Penanggalan Miladiyah ini berdasarkan matahari. Selain yang berdasarkan penanggalan matahari yang sering kita gunakan, juga kita gunakan, terutama kita umat Islam, penanggalan yang berdasarkan bulan yang disebut dengan Qamariyah, atau nama lain disebut dengan Hijriyah. Sekalipun dalam faktanya kita lebih banyak menggunakan perhitungan Miladiyah atau Syamsiyah daripada perhitungan bulan Qamariyah. Hampir semua kalau ditanya tanggal berapa ini, maka pasti dijawab 29 Desember. Dan mungkin kita tidak tahu tanggal berapa sekarang di bulan Qamariyah. Jangankan tanggalnya, bulannya pun mungkin kita tidak tahu bulan apa lagi. Maka Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu artinya
bahwa kita saja umat Islam ini menggunakan penanggalan matahari itu. Dan juga memang tidak ada salahnya kalau ada yang menggunakan penanggalan itu. Apalagi yang selalu menerima tanggal 1, tidak pernah lupa tanggal 1. Karena selalu menunggu tanggal 1. Jadi lebih ditunggu tanggal 1 bulan Syamsiah daripada tanggal 1-nya bulan Qamariyah. Karena itu dua-duanya sebenarnya digunakan dalam kehidupan kita ini dan dibenarkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang berkata kita hanya gunakan bulan Hijriyah, tidak mau menggunakan bulan Miladiyah, saya kira ini cocok tinggal di hutan. Tidak ada interaksi dengan orang lain dan alam. Karena tidak pernah kita baku janji berdasarkan bulan. Selalu ada pertemuan yang berdasarkan tanggal matahari atau Miladiyah. Sekarang 2023 akan masuk 2024. Jadi matahari dan bulan itu miliknya Allah. Dan itu bersamaan tercipta. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Itu jumlahnya 12 bulan. Tentang penamaannya itu hanya kesepakatan. Tentang memulainya itu hanya kesepakatan. Kalau berdasarkan Syamsiah sekarang 2024. Kalau berdasarkan Qamariyah sekarang 1445. Ya, 1445. Sepertinya lebih tua matahari daripada bulan. Tapi sebenarnya tidak. Sejak diciptakannya langit dan bumi, maka sejak itu perhitungan matahari sudah ada sejak adanya matahari, dan bulan sejak adanya bulan. Berarti ini perhitungan sudah lama. Hanya saja umat Kristiani memulai hitungannya saat dilahirkannya Nabi Isa. Makanya dinamakan Miladiyah, Natal. Natal itu hari lahir, bahasa Arabnya milad. Sementara umat Islam sepakat berdasarkan hijrahnya Nabi, maka disebut dengan Hijriyah. Jadi dua-duanya itu milik Allah dan disebutkan di dalam Al-Quran yang berdasarkan matahari. Allah berfirman,
wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kalau bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan pada manzilnya, tempat-tempatnya, sampai kemudian kembali seperti tandan yang sudah tua. Berarti matahari dan bulan, sistem penanggalannya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi salah kalau dikatakan bahwa matahari itu milik orang Kristen, bulan itu milik orang Islam. Salah. Itu dua-duanya milik Allah. Dan dua-duanya digunakan untuk penghitungan. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi dan ayat-ayat lain. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Itu Allah sudah katakan. Dia yang menciptakan malam. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, menciptakan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Ini kemudian ada teori bahwa sebenarnya kalau bulan menampakkan cahayanya, itu hanya pantulan dari cahaya matahari. Beda dengan matahari, dia memang mengeluarkan sinar. Maka bahasa Al-Quran menyebutkan dhiya'an. Lalu kemudian bulan nuran. Dan ditetapkan qaddarahu manazil. Masing-masing ada tempat-tempatnya di mana dia berotasi. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dua-duanya ini kalian gunakan agar kalian bisa memahami jumlah bulan. Lita'lamu 'adadas sinin. Kalian bisa mengetahui jumlah tahun. Wal hisab, bisa digunakan untuk menghitung. Jadi 2023 terakhir Sabtu hari ini, besok baru hari Jumat ini deh. Ya, besok Sabtu, Ahad itu 31, Sabtu itu 30, Jumat 29. Berarti itu hitungan yang berdasarkan matahari. Sementara bulan juga punya hitungannya tersendiri. Bahkan sebenarnya waktu salat kita lebih menggunakan patokan matahari. Beda kalau Ramadan, masuk Ramadan dan 1 Syawal, itu patokannya bulan. Tapi waktu salat itu patokannya matahari, bukan bulan. Masuk subuh
ketika sudah terbit fajar shadiq, masuk waktu duha ketika terbit matahari, masuk waktu zuhur ketika tergelincir matahari, masuk waktu asar ketika bayangan kita melebihi dari tubuh kita di bawah matahari, masuk waktu maghrib ketika bayangan merah sudah terlihat saat terbenamnya matahari, masuk waktu isya sama sekali sudah tidak ada cahaya matahari. Berarti semuanya matahari. Apakah kita mau katakan matahari itu miliknya bukan orang Islam? Miliknya Allah. Cuma hitungannya digunakan atau dimulai oleh orang Kristiani. Hitungan 2024 itu hitungan yang dimulai dari patokan lahirnya Nabi Isa. Yang sebenarnya kalau mau dihitung secara wujud, sejak diciptakannya matahari dan bulan, bisa dicari di Google berapa sekarang umurnya matahari. Yang ada Google-nya bisa buka cepat. Umur matahari, kapan diciptakan matahari, kapan diciptakan bulan. Berarti kalau sudah ada jawabannya, itulah tahun, bukan 2024. Ya? Berapa? Coba itu. 4.603 miliar. Itu hitungannya matahari. Kalau bulan, kapan diciptakan bulan? Ini 4.603 miliar. Itulah jumlah tahun. Ya. Miliar. Oh, berarti lebih tua matahari. Ya. Berarti pernes yang terus. Ya. Bayangkan. Luar biasanya. Nah, jadi itu semua hitungan-hitungan. Dan kita umat Islam seharusnya momen-momen seperti itu kita tidak biarkan begitu saja. Momen hari masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, masuk waktu, itu namanya momen. Masuk waktu pagi, itu namanya momen. Lepas November masuk Desember, itu namanya momen. Lepas Desember masuk Januari, itu namanya momen. Lepas Sya'ban masuk Ramadan, lepas Ramadan masuk Syawal, itu namanya momen. Tahun ini kita berumur 30 tahun. Besok misalnya berumur 31 tahun, 31 ke 32, 32 ke 30, itu namanya momen. Kalau bagi orang beriman tidak melewatkan momen kecuali seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah." Allah yang menjadikan malam dan siang khilfah, silih berganti, dari jam ke jam, itu namanya momen. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan,
dari tahun ke tahun, silih berganti, berjalan terus. Dan itu dia tidak lewatkan kecuali liman arada ayyadzakkara, bagi orang yang mau mengingat, berzikir. Alhamdulillah masuk lagi Isya. Alhamdulillah kita sudah bangun, masuk waktu subuh. Alhamdulillah sudah hari Jumat. Alhamdulillah sudah lewat 2023. Alhamdulillah masuk 2024. Alhamdulillah kita sudah Ramadan. Itu namanya momen. Bagi orang yang beriman, menurut ayat liman arada ayyadzakkara, maka dia mengambil peringatan, mengingatkan dirinya bahwa 2023 sudah kita lewati dan akan masuk 2024. Tidak mungkin kembali 2023. Pasti lain suasananya. Tidak akan pernah kembali tahun itu. Dan itu adalah momen kita untuk mengingat. Au arada syukura, atau kita mau bersyukur. Ini juga dasarnya sebenarnya kalau ada orang yang mengingat hari lahirnya. Misalnya kalau dia, saya yakin semua di masjid sini, kalau ditanya tanggal berapa lahir, pasti jawabannya Syamsiah. Ya. Biar bagaimana mengakunya alim beragama, kalau ditanya tanggal berapa kita lahir, pasti jawabannya bulan Februari, bulan Maret, bulan April, pasti jawabannya itu. Ya. Dan mungkin tidak tahu bulan berapa dia lahir menurut kalender Qamariah. Tidak apa. Tapi seharusnya orang yang beriman dan orang yang ingat dirinya bahwa pernah dia dilahirkan, maka setiap tahun pasti itu berulang. Itulah namanya Idul Milad. Id artinya berulang, milad lahir. Jadi orang setiap tahun berulang miladnya. Kalau ada yang mau mengingat bahwa 50 tahun yang lalu saya dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah, berarti itu namanya momen itu dia tidak lewatkan kecuali dia mengingat. 70 tahun yang lalu saya terlahir. Sudah sekarang masuk 71 tahun saya terlahir dari orang tua yang berusaha keras. Berarti itu momen mengingat yang seharusnya momen itu menambah kesyukurannya karena bertambah umurnya sekalipun pada hakikatnya berkurang. Nah, ini tahun 2023 akan segera tinggalkan kita. Berarti kalau kita diberikan umur yang panjang, maka secara kuantitatif usia kita bertambah. Dari usia misalnya 50 tahun akan memasuki 51 tahun. Itu usia namanya. Tapi kita harapkan secara kualitatif umur kita ini lebih berisi. Makanya beda usia yang biasa diterjemahkan dengan ajal. Jadi bahasa Arabnya
usia itu lebih dekat istilah ajal, idza jaa ajaluhum. Tapi umur itu lebih pada fungsional. Umur itu, dari istilah umur itu lahir istilah imarah, takmir, makmur. Nah, itu lahir umur, makmur, imarah, umrah. Nah, lahir semua dari istilah itu. Umrah. Maksudnya apa? Bahwa usia kita ini itu kita bisa manfaatkan kepada yang baik. Kita bisa melakukan bakti untuk mengisi umur kita. Jadi secara kualitatif umur seseorang itu bisa lebih panjang dari usianya. Mungkin usianya hanya 30 tahun. Tapi rasa-rasanya dia hidup 100 tahun. Kenapa? Karena sudah mati orangnya, mangganya masih kita makan. Sudah mati orangnya, kelapanya masih berbuah. Sudah mati orangnya, masih ada masjidnya dipakai. Berarti usianya hanya mungkin 40 tahun. Tapi sudah 100 tahun yang lalu meninggal. Tapi orang ini masih berumur. Masih ada umurnya, masih panjang umurnya. Kenapa? Masih ada bekas-bekasnya. Itulah namanya umur. Usianya Imam Syafi'i itu hanya 60-an. Nabi saja usianya hanya 60-an. Tapi bekas-bekas hidupnya masih ada. Imam Syafi'i masih sering disebut-sebut kebaikannya. Berarti sepertinya Imam Syafi'i masih hidup. Kenapa? Karena dia bisa memakmurkan kehidupannya. Itulah namanya makmur. Makmur itu umur. Memakmurkan hidupnya. Dia bisa membangun imarah. Jadi bangunan itu namanya imarah. Dia bisa meramaikan umrah. Dia bisa hidupkan. Itu namanya umrah. Dari situlah istilah umur. Jadi kita harapkan bertambahnya usia kita dari 23 ke 24. Kita harapkan bertambahnya juga umur kita. Jangan sampai hanya usianya bertambah tapi umurnya berkurang. Orang Cina itu sudah jadikan filosofi hidupnya. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Jadi orang Cina sudah mengamalkan ini. Kalau mau hidup 100 tahun, tanamlah pohon. Kalau orang Islam tidak. Kalau mau hidup selama-lamanya, buatlah amal jariah. Nah, hidup selama-lamanya. Kita mati, tapi masih jalan itu amalnya. Itu namanya amal jariah. Lama dia hidup, sekalipun usianya hanya 20 tahun. Nah, inilah tahun. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran, perjalanan tahun itu adalah perjalanan kehidupan manusia. Terutama perjalanan bulan. Maka ketika Nabi ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Kamu Muhammad ditanya oleh mereka tentang hilal.
yang biasa kita lihat malam hari, kadang purnama, kadang hilal. Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitu linnas. Katakan itulah umurnya manusia. Jadi sepertinya kita diminta untuk pelajari itu perjalanan bulan dari tidak ada, lalu kemudian muncul hilal, kemudian 10 malam Ramadan sudah kelihatan hampir purnama. 15 Ramadan sempurnalah bulan. Berjalan lagi malam-malamnya sampai malam ke-20 sudah kayak telur lagi. Malam ke-25 setengah. Malam ke-27 meloni campur. Malam ke-28 sudah hampir tidak ada kelihatan. Sampai malam ke-29, 30 lenyaplah itu. Persis sama dengan manusia. Mulai dari tidak ada. Lalu kemudian masuk anak-anak. Umur 10 tahun. Kira-kira umurnya bulan sudah 5 malam. Masuk umurnya 20 tahun, 25 tahun, sampai 30 tahun. Sempurna umurnya. Sempurnalah bulan itu. Persis 15 Ramadan. Jadi kita yang berumur 25 tahun, berarti 15 Ramadan itu kekuatannya. Nanti masuk lagi umur 40 tahun, hilang 1 gigi. Masuk 50 tahun, sudah 10 uban. Masuk 60 tahun, capu di sini. Ya. Masuk 65 tahun, tidak ada lagi rambut putih, rambut hitam. Semuanya sudah rambut putih. Masuk 70 tahun, tambah minus matanya. Ya, susah sudah melihat. Masuk 70 tahun, kaki juga tidak bisa jalan. Masuk 80 tahun, sisa 1 Ramadan. 29 Ramadan. Sudah hampir habis. Itu namanya qul hiya mawaqitu linnas. Persis sama dengan perjalanan bulan. Jadi perjalanan waktu manusia sama dengan perjalanan tahun, perjalanan bulan akan lenyap. Itulah kenapa bulan, kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu kan ada namanya muzakkar, ada namanya muannats. Muzakkar itu artinya laki-laki. Zakar, mudzakkar, laki-laki. Muannats itu perempuan. Bukan hanya jenis kelamin laki dan perempuan, tapi semua benda ini digolongkan, ada yang laki, ada yang perempuan. Semua. Itulah konsepnya atau secara alamiah namanya berpasang-pasangan. Maka Allah mengatakan wa khalaqnakum azwajan. Hanya Allah yang tidak ada pasangannya. Semua makhluk ada pasangannya. Siang malam waktu. Laki perempuan. Bumi, langit. Apalagi? Matahari, bulan. Berarti kalau begitu
Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Langit, bumi, langit. Sekarang mana laki-lakinya? Mana perempuannya? Langit, apakah dia perempuan? Lihat susunan bahasa Al-Quran. Dan lihat fungsinya. Langit menurunkan hujan. Dari hujan tumbuhlah pohon di bumi. Sama dengan perempuan yang dihujani laki-laki. Setelah dihujani laki-laki, maka dia bisa melahirkan. Berarti kalau begitu, langit adalah laki-lakinya, bumi adalah perempuannya. Dan begitu juga bahasanya Al-Quran. Sekarang antara matahari dan bulan, yang mana laki-lakinya, yang mana perempuannya? Yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Ada yang bilang yang laki-laki itu matahari karena terang, sementara bulan itu perempuan karena perempuan selalu datang bulan. Jawabannya kurang benar. Ya, tidak salah karena memang begitu. Tapi jawabannya kurang benar. Coba kita lihat teksnya Al-Quran. Inilah bahasa Al-Quran ini, luar biasa bahasanya Al-Quran. Tadi ayat yang dibaca, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Itu kalau kita salat jenazah, kalau perempuan yang meninggal, kita bilang lahu atau laha? Laha kan? Allahumma ufir laha warhamha wa'afi. Berarti makunrero? Makunrei. Nah sekarang ketika Allah mengatakan wasyamsu, matahari kan artinya syamsu. Coba lihat redaksinya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Berarti kalau begitu matahari adalah perempuannya. Salah nih Roden Ro. Ya. Tapi ketika menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu. Kalau orang mati kita bacakan doa, Allahumma ufir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika Allah menyebutkan bulan, wal qamara qaddarnahu, berarti bulan adalah laki-lakinya. Nah, tinggal cari pembenaran menurut ilmiah. Kalau bahasa Al-Quran sudah membantu kita bahwa laki-laki itu adalah matahari itu adalah perempuannya dan bulan itu adalah laki-lakinya. Cari alasannya. Dan ternyata begitu dalam ilmu sosial. Kalau ada orang yang suami istri, kalau mau lihat karakternya laki-laki itu, pasti itu adalah bayangan dari perempuan. Kalau ada seorang suami misalnya, santai hidupnya, kemungkinan dia santai dengan istrinya, tidak ada beban. Kemungkinan pancaran seorang suami sangat ditentukan oleh seorang istri. Gajinya suaminya 5 juta. Istrinya bilang, alhamdulillah sudahlah, tak usah pusing-pusing. 5 juta mau saja. Tapi coba kalau ada suami gajinya 5 juta. Nah istrinya butuh 50 juta. Maka gambarannya suami itu pasti berubah.
Bagaimana caranya berpikir terus 5 juta menjadi 50 juta. Kenapa? Karena terbayang-bayang oleh keinginan istrinya. Jadi kan matahari tadi ini. Matahari itu kan menentukan cahaya bulan. Satu. Itu secara sosial. Secara fungsi. Bulan itu kadang terlihat, kadang sempurna, kadang tidak ada. Berarti kan berjalan.